Bismillahirrohmanirrohim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 202222174, Prodi Administrasi Publik semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan MIT di mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan. A. Pengertian perencanaan pembangunan daerah. Tjokromijojo 1984 mengartikan perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan adalah pengambilan alternatif yang dianggap alternatif terbaik dengan sumber daya yang tersedia secara tepat. Perencanaan pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Sukartawi 1990. Berdasarkan pengertian perencanaan pembangunan di atas, maka pengertian perencanaan pembangunan dapat disimpulkan sebagai proses pemikiran yang mengarahkan sumber-sumber pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu juga mengupayakan berbagai alternatif yang dianggap sebagai alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu di mana yang akan datang. B. Ciri-ciri perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan memiliki ciri-ciri tersendiri yang dengan mudahnya dapat dibedakan dengan perencanaan yang lain. Menurut Tjokromijojo 1984, ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang berkaitan dengan peranan pemerintahan sebagai pendorong pembangunan atau agent of development. Secara rinci, menurut Tjokromijojo 1984, perencanaan pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. B. Usaha meningkatkan pendapatan per kapita. C. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. D. Perusahaan perluasan kesempatan kerja. E. Usaha mempererat pembangunan. F. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan. G. Kemampuan membangun lebih didasarkan pada kemampuan sosial. H. Terdapat usaha secara terus-menerus dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagian tujuan pembangunan hal-hal fundamental, ideal, atau yang bersifat jangka panjang. C. Tahapan-tahapan perencanaan pembangunan melewati beberapa tahap untuk mencapai hasil yang terbaik. Pertama, menyusun rencana. Penyusunan rencana terdiri dari unsur-unsur. 1. Tinjauan keadaan berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. 2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Diperlukan data-data statistik sebagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk mengetahui kecenderungan perspektif masa depan. Ketiga, penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Seringkali nilai-nilai politik sosial masyarakat begitu memainkan peran yang sangat penting dalam penetapan dan pencapaian tujuan agar memperoleh hasil yang terbaik. 4.
Tahapan persetujuan rencana. Proses pengambilan keputusan memiliki tingkatan dari keputusan di bidang teknis, kemudian mengarah ke proses politik. B. Penyusunan program kerja melakukan perumusan lebih rinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu. Suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antara lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. C. Pelaksanaan rencana. Hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan berbeda-beda. Tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. D. Pengawasan atas pelaksanaan rencana. Tujuan pengawasan adalah: pertama, mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya. Kedua, apabila terdapat penyimpangan, maka perlu diketahui beberapa jauh penyimpangan tersebut dan penyebabnya. D. Kedudukan dan tugas perencanaan pembangunan. Kedudukan: Bapeda merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bapeda dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Tugas Bapeda: mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi Bapeda dalam tahapan perencanaan pembangunan. 1. Penyusunan rencana. Rancangan rencana pembangunan daerah, musyawarah perencanaan pembangunan daerah, rancangan akhir rencana pembangunan daerah. 2. Pengendalian pelaksanaan rencana. Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 3. Evaluasi pelaksanaan rencana. Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusun rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Elemen perencanaan yaitu: A. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasi: perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. B. Merencanakan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik dan memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan tersebut. C. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya alam, sumber daya terbatas hingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin dan konsekuensi pembangunan adalah dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. G. Proses perencanaan. A. Proses politik. Pemilihan presiden, kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMN dan RPJMD. Proses tektonik proses teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi secara fungsional untuk itu. C. Proses partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain melalui pelaksanaan musrembang. D. Proses top down dan
bottom-up dilaksanakan menurut tampilan pemerintahan. H. Penggunaan waktu dalam perencanaan waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif waktu. Sering diperlukan untuk melakukan perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel dan alternatif, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan jumlah waktu yang akan direncanakan harus dipertimbangkan. Tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan, mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintahan yang berbeda, menghubungkan dan menyelarakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.